Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Miss minta tolong ketua kelasnya untuk memimpin doa kita sebelum memulai pembelajaran. Baik, kawan-kawan, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fadlan. Terima kasih kepada ketua kelas. Selanjutnya kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini dengan judul zakat fitrah dan zakat mal. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Oke. Siapa yang masih ingat apa pengertian dari hari akhir? Apa pengertian dari iman kepada hari akhir? Apa arti iman? Percaya. Hari akhir itu? Ya, hari berakhirnya seluruh ciptaan Allah. Jadi kalau iman kepada hari akhir itu berarti kita percaya bahwa hari akhir itu ada. Hari akhir itu akan terjadi. Nah, barang siapa yang tidak mengimani hari akhir, berarti dia tidak menjalankan rukun iman. Kita langsung saja masuk materi kita pada hari ini mengenai zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Coba salah satu kalian baca. Siapa? Pengertian zakat fitrah menurut istilah memberikan harta berupa makanan pokok yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Oke. Jadi pengertian zakat fitrah itu adalah memberikan harta berupa makanan pokok. Bisa juga diganti dengan uang kalau zakat fitrah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Nanti di akhir kita juga ada tentang siapa saja yang berhak menerima zakat. Selanjutnya hukum zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib bagi setiap umat muslim, baik dia laki-laki maupun perempuan, yang dilakukan pada bulan Ramadan hingga menjelang Idul Fitri. Nah, jadi zakat fitrah ini hukumnya apa? Wajib bagi setiap umat muslim. Syarat wajib zakat fitrah ini enggak ada di buku ya. Jadi kalian perhatikan. Nah, syarat wajib itu syarat wajib itu apa? Syarat wajib itu maksudnya orang yang berzakat itu harus memiliki syarat ini. Jadi orang yang memenuhi syarat ini dia harus berzakat. Yang pertama itu ada beragama Islam. Nah, tadi sudah jelas di hukumnya tadi, zakat itu wajib bagi setiap umat muslim. Jadi orang yang beragama Islam itu wajib zakat fitrah. Yang kedua, syaratnya itu adalah orang yang masih hidup saat terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. Ngerti tidak di poin yang kedua ini maksudnya apa? Belum mati. Meninggal di bulan Ramadan. Iya. Oke, kakak jelasin ya, perhatikan ya. Jadi kita ini kan kalau bulan Arab itu kan pas terbenam matahari dia sudah berganti tanggal. Nah, jadi misal nih asar itu masih 30 Ramadan, pas terbenam matahari sudah masuk 1 Syawal. Jadi orang yang masih hidup saat terbenam matahari itu maksudnya apa? Misal nih 30 Ramadan, masuk maghrib itu 1 Syawal, dia masih hidup. Nih jam 7 misal, jam 7 malam itu kan sudah terbenam matahari, dia masih hidup. Nah, kalau dia masih hidup sampai jam 7 malam itu, pokoknya sampai terbenam matahari, dia masih wajib berzakat. Nih, dia masih hidup sampai jam 7, tapi jam 10 misal dia meninggal, jam 10 malam dia meninggal, tapi dia itu masih hidup sampai terbenam matahari tadi, berarti dia masih wajib berzakat. Harus dizakatkan oleh keluarganya, oleh orang tuanya, atau dia sudah punya anak dizakatkan oleh anaknya. Jadi pokoknya kalau dia masih hidup sampai terbenam matahari, dia masih wajib berzakat walaupun dia meninggal di malamnya, entah jam 12 malam atau jam 1 malam, pokoknya dia masih hidup sampai masuk 1 Syawal, dia masih wajib berzakat. Oke, ngerti yang poin kedua? Oke, yang ketiga, orang yang mempunyai barang yang akan dizakatkan. Ya jelas ya, kalau orang yang mau berzakat harus ada yang dizakatkan, berarti dia mampu, dia mempunyai, dia punya beras, dia punya duit. Jadi kalau dia beragama Islam, terus dia masih hidup, dia punya barang, berarti dia wajib berzakat. Nah, kalau kalian ada semua di syarat wajib ini, berarti kalian wajib berzakat. Kita langsung ke zakat mal. Pengertian zakat mal bagi harta yang harus dikeluarkan oleh seseorang apabila telah mencapai nisab sebulan. Oke, kita lanjut.
pengertian zakat mal. Zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta kita apabila telah mencapai nisab 1 tahun. Jadi, nah, maksud dari zakat mal ini adalah jumlah penghasilan kita dalam 1 tahun. Apabila telah mencapai nisab, maka harus dikeluarkan. Nah, nanti ini ada penjelasannya. Nanti ketika kita membahas tentang tugas kelompok nanti ada tentang pembahasan nisab, ya. Ini jenis-jenis zakat mal. Nah, jadi zakat mal ini banyak, bukan hanya satu. Kalau zakat fitrah tadi ruang lingkupnya itu masih kecil. Kalau zakat mal ini lumayan banyak, ada 6 jenis zakat mal. Yang pertama, emas dan perak. Yang kedua, zakat barang dagangan. Yang ketiga, zakat hasil perkebunan. Yang keempat, zakat profesi. Yang kelima, zakat peternakan dan perikanan. Dan yang terakhir ada rikas atau barang hubungan. Jadi di masing-masing penghasilan ini ada ketentuannya masing-masing nanti. Nanti kita bahas ini ya. Miss mau memberikan poin-poinnya saja. Nanti kita bahas di tugas kelompok nanti. Nah, ini perbedaan zakat mal dan zakat fitrah. Ini cara kalian membedakannya ya. Yang pertama, pelaksanaan. Pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah itu dilakukan pada awal bulan Ramadan sampai menjelang Idul Fitri. Kalau zakat mal dikeluarkan setiap tahun. Yang kedua, fungsinya. Zakat fitrah untuk apa? Menyucikan jiwa. Nah, fitrah itu kan memang suci artinya. Kalau zakat mal untuk menyucikan harta. Jadi harta yang dikeluarkan di zakat mal itu harus harta yang halal. Kalau dizakatkan maka harta kalian itu bisa menjadi lebih suci gitu. Pokoknya menyucikan harta. Yang ketiga ada kadarnya. Zakat fitrah kadarnya 2,5 kilo untuk setiap jiwa. Ini kalau beras ya, beras 2,5 kilo untuk setiap jiwa. Bukan beras, pokoknya makanan pokok. Makanan pokok 2,5 kilo. Biasanya bisa diganti menjadi uang. Jadi kalau harga beras pada saat itu sekilonya berapa, berarti 2,5 kilo harganya berapa, maka dikeluarkan zakatnya segitu. Nanti, nah kalau zakat mal dikeluarkan 2,5% dengan kadar berbeda antara harta yang satu dengan yang lain. Nih, nah di sini kakak mau tugas kelompok, jadi kalian diskusi. Kakak mau bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Nah di sini ada tugasnya. Kalian tulis di sini. Jadi kalau selesai baru bisa kita simpulkan ya. Nanti ya. Oke, di sini Miss mau bagiin kelompoknya dulu. Nanti kalian kerjakan, terus kalian presentasikan di depan. Presentasikan itu maksudnya apa soalnya, nanti apa jawabannya. Dan juga buka sesi tanya jawab sama teman-temannya. Oke, kelompok 1 yang pertama Fateh, yang kedua Kansa, yang ketiga Lita, yang keempat Firly, kelompok 2 yang pertama Bintang, yang kedua Naima Syifa, yang ketiga Muhammad Rifat sama Elvan. Kelompok 3 yang pertama Rihan, terus Syifa, terus Aruf, Iqbal dan Adam. Kenapa kelompok 3 ini banyak? Karena memang ganjil dan juga pertanyaannya itu jawabannya lumayan banyak. Kelompok 4 India, Hasti, Dafa dan Zidan. Naima. Oh. Sampai 9 kali 5 kan? Minimal tertentu dan Ada labur setelah. Untuk menyucikan harta kan kalian, itu artinya atau apa? Itu fungsinya, fungsi apa ya? Data juga loh. Ini sama aja. Beda. Masih sedikit. Kami yang bermateri zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama kami bahas yaitu adalah zakat pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada akhir puasa Ramadan bagi setiap muslim, baik anak kecil dan dewasa, baik laki-laki dan perempuan, dan baik orang merdeka maupun hamba sahaya. Yang kedua adalah yang kami bahas adalah besarnya zakat fitrah. Besar zakat fitrah adalah sebanyak 1 ikhya. Kita minta dulu ya. Apakah ada yang lain? Oh iya. Apakah tidak ada lagi? Kan yaitu pengertian zakat mal, hukumnya, terus besar jumlah pengeluarannya serta syarat-syarat wajib zakat mal. Nomor 1 akan dibacakan oleh Bintang. Silakan Bintang. Pengertian zakat mal. Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib
menjelaskan LKPD yang bermateri perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal. Orang-orang atau golongan yang berhak menerima zakat yang akan dijelaskan oleh pasti. Perbedaan antara zakat fitrah sama zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan seseorang untuk golongan orang-orang tertentu. Setelah